Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah majlis taklim musalla Nurul Iman, semoga senantiasa kita selalu dilindungi Allah taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus terhadap orang-orang tua kita dan juga segenap pengurus musalla Nurul Iman, juga hadirin yang hadir pada malam ini, hadirat juga insyaallah yang bakal hadir. Semoga Allah taala sehatkan kita, panjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita ditemukan Allah kembali dalam keadaan sehat afiat, didudukkan bersama-sama di dalam majlis ilmu, majlis yang lebih afdal daripada majlis-majlis yang lain. Sebab di sini disampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah yang berkaitan dengan kehusuan dan ketundukan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita dan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan nyambung daripada pembahasan kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad ila an qala. Sampai kemarin kita sudah dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya hati yang paling bagus itu adalah hati yang bersih, kemudian hati yang kuat atau hati yang keras, kemudian hati yang lembut. Kemudian beliau mengatakan hati yang bersih itu adalah bersih dalam keyakinan. Hati yang keras adalah keras dalam agama. Hati yang lembut adalah penuh kasih sayang terhadap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin dibahas bahwasanya yang namanya yakin itu adalah ibaratun antamakunil iman minal ghabli wastilaihi alaih. Yang namanya keyakinan itu adalah salah satu perumpamaan tetapnya iman dalam hati kita, penuhnya iman dalam hati kita, tumaknina, ketenangan hidup, ketenangan jiwa yang itu dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam firman Allah. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala, maka Ibrahim menjawab, bala, yo aku iman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tambah tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabana min hadza annal yakina ghayatul iman wa nihayatuhu. Maka dari ayat inilah jelas bahwasanya keyakinan itu adalah puncaknya iman. Puncaknya iman. Wa fil hadis Nabi Muhammad mengatakan al-yakin huwal imanu kulluh. Yang namanya yakin itu iman sepenuhnya. Jadi kalau wong itu sudah yakin, tak kata lagi halangan yang bakal menghalangi dia. Cuma baik nak dihalangi pakai apa juga tak bakal pacak dihalangi, sebab yakinnya lah penuh. Baik itu dengan baik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan dengan yang lainnya. Kalau wong tu sudah yakin, kita nak ngalangi dia dengan apa beda baca gitu. Sebab dia yakin dengan keyakinan dia. Wa manazala minas sama asrafun minal yakin. Tidak ada sesuatu yang turun daripada langit asrafa minal yakin, yang lebih mulia daripada keyakinan. Maka cukup keyakinan itu sebagai kekayaan bagi kita. Wong itu kalau sudah punya sifat yakin, masya-Allah. Dihadapinya segala sesuatu dengan tenang. Sebab dia yakin. Dia yakin, tak kata nak permintaan apa pun juga tak perlu, yang penting yakin. Kita solat, tak diminta sama Allah Taala terserah. Nak dinjuk nak idak, yang penting aku yakin Allah itu zat yang patut disembah. Dan Allah itu satu. Itu keyakinan kita sudah penuh. Rasulullah SAW juga bersabda, sallallahu al-yakin wal afiyah, kata Nabi. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah duit kau ini. Mintalah keyakinan, yang kedua mintalah afiat, kesejahteraan, keselamatan, kemakmuran, kesentosaan, ketenangan dan lain sebagainya. Afiat, kesehatan, kata Rasulullah.
fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdhala minal afiyah. Sebabnya kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang setelah diberikan Allah keyakinan yang lebih utama daripada afiat. Jadi keyakinan sama afiat kepada Allah. Makanya kalau kita minta sama Allah tu minta yakinan sodikon, minta keyakinan yang benar sama Allah, dan juga minta afiat, keselamatan. Sebab kita tak ada tahu apa yang bakal kita hadapi di hari-hari ke depan. Ini masalah hati yang paling bersih, penuh dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Tak kata tandingannya lagi, bersih sudah. Kalau orang sudah yakin tu apa? Kalau orang sudah yakin tu, kata ulama apa? Sarul ghaib syahadatan, yang gaib jadi nyata. Kalau dah yakin itu, tidak perlu nyingok lagi lah, yakin. Ya, tak usah ditunjuk lagi. Sugok, tak usah tunjuk lagi, analah yakin sudah. Nah, itu kalau orang sudah yakin sama Allah Ta'ala, tidak perlu lagi. Jadi dengan keyakinan yang luar biasa. Wa amma salabatu fid din, adapun hati yang keras di dalam agama, maksudnya apa dia? Fahwal quwwatu fihi wasibat alaih wal ghairah lahu. Jadi keras dalam agama ni maksudnya kuat di dalam menegakkan agama, mantap di dalam mempertahankan agama. Ghirah, tahu tak ghirah, Pak? Cemburu. Kita harus punya sifat ghirah dalam agama kita. Cemburu kalau agama kita dihina. Cemburu kalau syariat kita diremehkan. Nah, ini cemburu ini berarti menunjukkan hati kita tu baik, bagus berarti. Kalau kita hidup tak katik cemburu sama sekali, agama dihina, ini berarti hati kita tak ada bagus. Hati kita tak ada benar. Giliran urusan masalah dunia bukan main, umur satu, tapi kalau sudah urusan agama tak katik cemburu sama sekali. Yaqulul haq wa in kana murran. Orang yang mempunyai hati yang keras dalam agama, pembela agama, dia akan berani mengucapkan kebenaran walaupun pahit yang diterima. Subhanallah. Ini kata Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, dari kalian yang keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, kata Allah. Mereka yang keluar dari agamanya, maka kami akan gentikan, Allah akan gentikan daripada mereka tadi kaum-kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin alal mu'minin. Kalau menghadap terhadap orang beriman, lembut, hormat, sopan santun, masya Allah ahlaknya. Sama-sama muslim, tak peduli nak wong alim, nak wong apa, wong benar ataupun tidak. Yang penting dengan muslimin dia penuh dengan penghormatan, tawaduknya dengan muslimin. Aizatin alal kafirin. Tapi kalau berhadapan sama wong kafir, disikat habis oleh dia. Tapi kalau wong mukmin nyingoknya seakan-akan penakut dia. Wih, penakut wong itu Tapi kalau sudah berhadapan sama wong kafir, dia jadi macannya nomor satu. Nah, ini orang yang salabah hatinya dalam Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Dia selalu berjihad membela agama Allah, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Tidak akan pernah takut cacian, tidak akan pernah takut ancaman, nak dibunuh, nak di mana ke, tak takut dia. Ada tak kira-kira orang seperti ini? Ada, alhamdulillah. Masih ada di negara kita ini. Yang menegakkan seperti ini masih ada. Sama umum muslimin, masya Allah. Antum tengok para ulama-ulama yang keras, Habibana Rizik tu. Antum datang ke rumahnya semua di Petamburan, kalau dia hormatinya, dimuliakannya gitu. Walaupun kita bukan apa-apa, tak kata apa-apa, kita tak kata ilmu, tapi masya Allah. Tapi kalau orang-orang kafir yang injek-injek Islam, jangan main-main, singonya nomor satu dalam menegakkan kebenaran kepada Allah. Tak pernah takut dia nak dibunuh, nak diancam. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha'. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Dimasukkan keimanan yang penuh dalam hati dia. Wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha luas ilmunya dan maha mengetahui apa yang terjadi pada makhluknya. Makanya di sinilah Rasulullah SAW mensifati Umar bin Khattab. Nabi mensifati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqalah, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan tentang Umar bin Khattab, aqwakum fi dinillah Umar. Yang paling kuat di antara kalian membela agama itu Umar, kata Nabi. Paling kuat itu, paling jagoan itu.
paling ngelawan itu. Qaulul haq, kalau udah ngomong dak kata dak benar, benar itulah. Wa ma lahu finnas min sadiq, dan tidak ada baginya di hadapan manusia kawan yang lebih baik daripada dia. Umar tu paling bagus kawan. Sayyidina Umar tengok lembut hatinya, lembut kaum mukminin. Sampai wa kana radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu min asrabil mu'minina fi dinillah, termasuk orang yang paling keras di dalam membela agama Allah dari orang-orang mukmin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asadduhum ahzan bihi, dan beliau ini Sayyidina Umar ni paling paling dahsyatnya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mencukupi kebutuhan orang lain. Sesama Islam dicukupinya, dimuliakannya, tapi agama Allah diangkatnya. Hatta saratil amsal tudrabu bihi fi adli, sampai banyak cerita yang menceritakan tentang keadilan beliau itu. Apa? Wa amruhu bil ma'ruf, bukan main amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Qiyamuhu bil haq, menegakkan kebenarannya. Anil qarib wal ba'id, baik itu kerabatnya, keluarganya atau orang lain. Sayyidina Umar, anaknya dewek meninggal di tangannya, dicambuk gara-gara melakukan perbuatan zina, dijebak, meninggal di tangannya, dicambuk oleh dia dewek. Bukan main amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak pilih kasih. Kalau agama Allah tegak harus. Siapa beliau? Nah, itu Sayyidina Umar. Sampai banyak cerita-cerita riwayat. Bahkan Sayyidina Umar tu ada bukunya ni, nulis syair-syair beliau. Antum bayangkan dalam sejarah beliau itu sepertiga dunia ditundukkannya oleh Sayyidina Umar. Sampai ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar tu pernah masuk ke Indonesia. Pernah masuk ke wilayah Indonesia di zaman itu. Cuman waktu itu belum ada tidak sempat tinggal dia di sini. Mampir ke wilayah laut Indonesia. Nah, itu ada riwayat mengatakan seperti itu, daerah Aceh, mungkin daerah sana. Tapi bukan main dahsyatnya beliau. Dan begitulah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Lembut dalam terhadap mukminin, tapi kalau wong kape umi hangus kenyo. Apalagi mereka yang punya keimanan, yang keyakinan yang kuat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga cak itu harus. Kita jengok keadaan Islam dihina, tapi kita jangan menjadi wong yang menghinakan Islam. Jangan kita yang membuat pokalnya. Kita yang membuat Islam itu hina, jangan. Kita harus mengangkat derajat Islam. Kita harus memuliakan Islam tadi. Kita harus menjunjung tinggi Islam. Bukan kita yang menjadikan Islam itu hina dari tingkah laku kita. Kita buat Islam itu hina di mata orang kafir. Dari perbuatan-perbuatan orang Islam yang lain yang di tengah-tengah umum itu. Itu sudah mencontohkan hal yang tidak baik. Orang Islam ini banyak Islam ini. Ya, di dunia ini paling banyak. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Cuman itulah tadi, harus punya rasa ghirah, cemburu ketika agamanya dihina. Ini namanya hati yang keras dalam membela agama. Yang ketiga, riqah, hati yang lembut alal mukminin, terhadap orang beriman. Mana maksudnya? Fa ayyakuna rahiman bihim, kasih sayang terhadap orang beriman. Musfiqan alaihim, lembah lembut terhadap mereka. Wa dzalika min asrafil ahlak wa afdalil khisal, inilah merupakan sifat yang paling mulia, akhlak yang paling agung, dan sifat yang paling utama. Sebagaimana Allah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Allah diberikan langsung kepada Nabi Muhammad. Dua sifat Allah, dua nama Allah, Rauf sama Rahim. Itu kan nama Allah. Tak katik satu nabi pun. Jadi semenjak diutus Nabi Adam sampai ke akhir sebelum Nabi Muhammad, diberikan sifat Allah tidak katik kecuali Rasulullah. Diberikan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat, nama Allah Subhanahu wa taala, Rauf Ar-Rahim. Penuh dengan lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung beban derita. Azizun alaihi ma anittum. Biarlah beliau dicaci. Biarlah beliau dihina. Makanya Rasulullah itu, kenapa terjadi perperangan banyak dalam sejarah kan?
Nabi Muhammad SAW itu berperang, Ghazwah, melok perang itu sebanyak 27 kali. Nabi melok perang langsung dalam sejarah itu sebanyak 27 kali. Yang tidak melok perang itu kurang lebih sekitar 56 kali. Nabi ngutus tidak melok. Yang melok perang 27 kali. Melok perang turun tangan langsung Rasulullah. Namanya Ghazwah. Kalau Syriah itu Nabi ngutus. Nabi SAW ngutus. Bagaimana Rasulullah SAW itu? Bagaimana beliau itu menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bijaksana dan luar biasa. Ya, sahabat-sahabat Nabi, inti bayangkanlah hidup dengan Nabi. Kita kalau berkawan sekampung, ada ngingam sama kawan kita budak ini nak ningki baik caknya, nak ambil lemak baik habis itu tinggal kita berkawan di sekampung. Tapi kalau sahabat Nabi mana ada? Malah semakin hari semakin cinta dengan Rasulullah. Nabi Muhammad tuh. Orang ketika beliau tinggal di Madinah, tahun kedua Hijriah itu terjadi perang pertama kali. Sebab di tahun kedua itu diperintahkan jihad oleh Allah. Makanya perang yang pertama kali yang terjadi itu perang Badrul Kubro. Badar Kubro kan terjadi di bulan Ramadan. Itu perang yang pertama terjadi di zaman Rasulullah. Sebenarnya ada sebelumnya tapi tidak terjadi perang. Namanya Badrul Sugro. Itu tidak terjadi perang. Sebab orang kafir lah nyerahkan dulu. Maksud tujuan Nabi Muhammad tu ngapo berperang? Bukan Nabi sok jago. Sebab Nabi tahu orang-orang mukminin yang ada di Mekah yang tidak melok hijrah ke kota Madinah disiksa, disakiti, dizolimi. Bahkan ada yang dibunuh. Yang ada di Madinah, yang di Mekah itu. Maka Nabi dengar kabar supaya Nabi Muhammad nak ke sana, belum kuat pasukan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad punya siasat, kita cegah kekuatan orang kafir ini supaya tidak pacak nyakiti saudara kita mukminin yang ada di Mekah. Itu Rasulullah. Sapik rahimnya dengan orang beriman. Jadi mana orang Mekah ini, kafir Quraisy ini, kalau sudah nak belanja rempah-rempah dan lain sebagainya, belanjanya ke Sam. Belanjanya ngeliwati Madinah. Negara-negara sana belanjanya. Maka ketika balik diadang Rasulullah. Nabi Muhammad kirim mato-mato, jingok, berangkat sudah, tunggu pulangnya. Sampai diadang Nabi Muhammad. Nabi bawa pasukan, takut mereka. Dimbeknya rempah-rempahnya oleh Rasulullah. Dimbeknya supaya mereka takut. Bukan berarti Nabi itu tamak, rakus, tidak, supaya mereka itu takut. Jangan kalian nyakit kami yang ada di sana. Kekuatannya hilang. Nah, makanya itu waktu Badrul Sugro itu tidak terjadi perang. Ketika Badrul Kubro kedua kali, nah itu orang-orang kafir Quraisy ini sudah mencium Nabi bakal ngadang, maka mereka kirim mato-mato lalu balik ke kota Mekah sehingga membawa pasukan dari kota Mekah itu sehingga terjadilah perang Badrul Kubro itu. Itulah Abu Jahal mati di situ. Abu Jahal tewas di perang Badar Kubro. Itu sejarah kan. Badar Kubro itu perang yang dibantu oleh malaikat. Pasukan Nabi dibantu oleh malaikat sampai disebutkan Allah dalam Al-Quran. Mereka tu melihat malaikat, dikatakan Allah seperti mereka tu melihat langsung. Para sahabat tu waktu perang Badar Kubro nyingok malaikat itu. Maki imamah putih, bahkan dikatakan dalam sejarah itu sahabat itu nyingok ke kawannya sudah meninggal, tapi ada lagi. Kenapa ada lagi? Padahal sudah meninggal. Malaikat yang rupanya. Itu jadi dibantu oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau orang nak nyakiti Rasulullah, kecil gitu. Nabi Muhammad tinggal tidak usahkan mengangkat tangan, lalu tolong sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuh dengan kasih sayangnya tadi Rasulullah. Akhirnya kan tuh bertahun-tahun, akhirnya barulah Fathu Mekah itu kan. Pembukaan kota Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Itu pembukaan Mekah. Itulah baru Rasulullah menjadi aman di situ. Pacak membela orang muslimin, membela orang beriman, dibela di bawah pasukan Rasulullah. Sahabat Nabi itu bukan wong kayo. Sahabat Nabi pengikut Rasulullah itu wong sago galo. Makanya kebanyakan sampai sekarang ini yang jadi pengikut Islam paling kuat itu orang-orang yang fuqara wal masakin, yang tidak ada mampu. Wong kayo jarang. Ada juga sumbangsinya bagus tuh kalau ada wong kayo bantu perjuangan Islam. Tapi tidak usah pakai embel-embel. Tidak usah pakai ujungnya, ujung pangkal sama kebaik sudah. Kalau nak ada ujungnya itu yang bahaya itu. Nah itu
Nah ini dari dulu seperti itu. Ada sahabat Nabi yang kayo, Abdurrahman bin Auf itu kayo kan. Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat Rasul yang kayo itu kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang, maka Allah yang Maha Penyayang akan mengasihinya. Wa man la yarham, dan barang siapa yang tidak mempunyai sifat kasih sayang, la yurham, dia tidak akan disayangi wong. Kita kalau tak kata sifat kasih sayang, kita tak bakal disayangi wong. Atas sama binatang. Atas sama binatang. Binatang itu kita sakit dia binatang kalau mati kan. Habis kucing kita gepuk mati sudah, tak makan dihisap. Tak mungkin ditimbang amalnya. Kelanggar tidak dia, ke masjid tidak dia. Ya deh, yang nama binatang, mati sudah. Ya laitani kuntu turaba, orang kafir itu mengatakan dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Ngapa tak matikan kami setelah mereka melihat azab hari kiamat itu. Mereka minta matikan kami seperti apa? Seperti binatang jadi debu habis. Tak kata hisap. Ternyata tak baca, ada perhitungan galau. Ada jadi kita nyakit kucing, kita gepuk binatang, kita gepuk, apalagi membakar binatang itu haram hukumnya. Lulu binatang hidup-hidup haram, walaupun binatang itu binatang yang sunnah dibunuh. Cak ulo ulo kan sunnah dibunuh, tikus kan sunnah dibunuh, tapi tak boleh dibakar hidup-hidup, haram. Apalagi kita celup ke di banyu, ada sangke dapat celup ke di banyu, ya Allah. Agak kata hadis dikatakan di hari kiamat ada suara nyengit ke kita. Ya Rob, tunaikan hak aku dengan dia. Dia nyakiti aku, dia nyiksa aku. Suara beda tapi tak kata bentuknya. Binatang yang kita sakit itu tadi di dunia. Makanya kalau orang bunting jangan galak mancing. Kalau orang bunting jangan nembak. Sebenarnya tak apa-apa nak mancing, nak nembak. Asal jangan zolim niatnya. Ini nembak, tembak mati, ditalak ke lah. Kalau burung geja tembak, wajar kalau tidak burung geja. Walaupun namanya burung geja, tapi kalau nempel pucuk langgar, itu bersih dia. Nah burung geja ditembak, makan tidak boleh, zolim itu. Nah itulah yang tidak boleh itu, zolim itu. Tapi kalau kita nembak burung mancing, makan, tidak apa-apa, kita tujuannya bukan zolim. Yang tidak boleh itu kalau kita menzoliminya. Tak boleh kalau kita zalim binatang. Benar kalau lagi bunting kata orang itu sebenarnya mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh berbuat zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tengok Rasulullah SAW. Bayangkan Nabi Muhammad serigala. Itu diceritakan di zaman Rasulullah tu. Ada sikok sahabat lagi ngembala kambing. Tiba-tiba lagi kambingnya banyak diletakkan di padang rumput. Kambing itu tadi. Rupanya ada sikok kambing yang hilang. Pas dicarinya sudah dicengkem oleh serigala kambing ini. Sudah dicengkem oleh serigala. Dia ngembek senjata nak nganu serigala itu. Begitu dia parak nak ngepuk serigala itu, tiba-tiba serigala itu ngomong. Dalam kitab As-Sifa itu diceritakan. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh iya dimbeknya kambingnya tadi. Serigala pasnya oleh serigala. Atau serigala kau ni jahatnya ni serigala ni. Rizki sudah di tangan aku, kau mbek si segalanya. Kau repot ngurusi kambing, kau tidak ada peduli dengan wong yang ada di Madinah itu yang bernama Muhammad bin Abdullah itu. Yang lahirnya di Mekah. Jadi segala ngomong. Kau repot ngurusi kambing, tapi kau tidak mementingkan dirimu untuk memeluk agama dia. Hanya terkejut ini pengembala ini. Baca ngomong segala ini. Hanya di mana? Di kota. Kau dak ke sana, kau dak jingok. Bagaimana seorang nabi akhir zaman dengan kemuliaannya, dengan ini cerita kalau segala itu. Lolo kau ni segala tadi bukan pakai bahasa Palembang. Lolo kau ni akhirnya ngomong, jadi mak mana? Sudah, lajulah kau kerjalah. Agak kambing kau ku jagokan kata. Segala itu ngomong. Kambing kau ku jagokan. Asal kau galak meluk agama Muhammad Rasulullah. Maka wong itu tadi, wong Arab tadi langsung berlari ke kota bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan dia tu nak sujud sama Rasulullah. Yang mengatakan sujud, maka Nabi mengatakan kalau kau tak boleh sujud, kata Nabi, jangan sujud. Kalau seandainya ada orang yang aku diperintahkan untuk sujud, maka aku pasti perintahkan seorang istri sujud dengan suaminya, Rasulullah. Maka baliklah dia tadi
begitu balik lagi ke tempat gembalanya, serigala tu menjagakan kambingnya, satu pun tidak terluka. Subhanallah. Jadi ini Rasulullah penuh dengan kasih sayang dengan makhluk Allah. Onto ngadu ke Nabi Muhammad. Banyak cerita-cerita binatang-binatang yang ngadu ke Rasulullah tu banyak. Kalau kita sejarah kan kita tahunya Nabi Sulaiman baca ngomong sama binatang. Nah, Rasulullah tu komplit. Cuman cerita-cerita yang kita dengar ni kebanyakan umum. Banyak cerita-cerita antik yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya keanehan, kemukjizat Allah berikan sebab Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang. Bahkan Rasulullah juga menyatakan, "Inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bi kasrati salat wala siyam." Para ulama-ulama dari umatku, para wali-wali abdal dari umatku, mereka masuk surga bukan karena ngandalkan solat, ngandalkan puasa, bukan. Banyak solatnya, banyak puasanya, tapi tidak jadi andalan mereka. Tidak menjadi andalan mereka. Bal bisalamati sudur. Yang menyebabkan mereka mendapatkan surga Allah, hatinya bersih. Hatinya selamat. Sahawatin nufus, jiwanya dermawan. Jiwanya tidak penuh sedih, jiwanya senang terus. Dia lebih mementingkan kaum mukminin. Kemudian warahmah bikulli muslim, penuh dengan rahmat terhadap setiap muslim. Ini orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengandalkan ibadah. Kalau nak bicara ibadah, kalah tangi kita. Di atangi tangi kita. Jauh ibadahnya kita sama mereka itu. Itulah tadi. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, mereka yang solat sunnahnya 200 rakaat sehari, 300 rakaat sehari, 400 rakaat sehari, sampai 1000 rakaat sehari. Belum lagi qiraatul Qur'annya, belum lagi maca zikirnya, belum maca solawatnya, Masya Allah. Tangi kita, kecil gitu. Makanya kata Nabi mengatakan, kalau kalian tu pengen dicatat Allah sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar, maka kalau urusan dunia, jingoklah wong yang dibawa kalian. Kalau urusan akhirat, jingok wong yang di pucuk kalian. Tangi gitu. Man kita fikir ke mak mano, ada ulama khatam Quran sehari sekali. Bingung gitu mikirnya. Ya. Nah, kita bicara itu masalah keberkahan waktu yang Allah berikan sama dia. Tu ana pernah cerita kan kemarin tu. Adu sikok sahib ana. Ini cerita real, nyata, logika. Pacak dimasuk dalam logika kita. Ada sahib ana cerita sama ana, Ustaz. Ana percaya dengan keberkahan waktu. Dan ana ngasokan buktinya je. Mana aja ana? Ana tanya sama dia, "Yo, waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu," atau dia cerita sama ana, jadi anak ni kebenaran sakit, kurang lemak badan. Jadi subuh tidak ke masjid, tidak ke langgar. Jadi biasa tempat kami itu saat habis subuh ada ustaz yang isi tausiah subuh kan Ramadan nanti kan. Di Subangulu ni lah kejadiannya tu, Subangulu ni lah. Jadi anak tu duduklah di depan rumah anak tu di teras pucuk tu, 2 tingkat rumahnya tu. Duduklah di situ. Dengar kalau ustaz ini ceramah, kedengaran dari langgar tu speakernya kan, tu rumah. Jadi ustaz lah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala. Mulailah mukadimah tadi pembukaan. Anak ni ngantuk, mata anak ni ngantuk je. Terkeliap. Pas anak terkeliap itu subhanallah Ustaz. Tiba-tiba datang seorang ulama di dalam antara tidur sama hidak tadi, anak tadi diajaknya ke sebuah kota. Alang kebagus kota itu satu. Diajak bertemu dengan ustaz ini, habib ini, ulama ini, diajaknya keliling di kota itu tadi. Sampai anak tu puas. Puas, lama kan? Lama ya namanya kota. Bukan kipi, kota, keliling kota. Oh, keliling. Pas giliran terbangun, sudah nyampe sadar terkejut. Pas terkejut tu baru amma ba'du saat itu. Belum mulai ceramahnya. Baru amma ba'du, baru nak mulai ceramahnya. Dari mukadimah tadi, baru pas anak terkejut, baru ustaz itu di langgar tadi baru ngomong amma ba'du. Belum berarti, belum ceramahnya. Subhanallah. Dari situ anak percaya ada keberkahan waktu. Waktu yang jauh tu pacak jadi singkat kalau Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi kita tidak mustahil ada satu ulama yang khatam Quran 8 kali sehari. 4 siang, 4 malam. Nah, itu kita tidak berpikir di kita logika. Jadi begini Pak, anak pernah bertanya nih.
sama salah satu wali Allah. Yang nak bukakan rahasianya ini. Ana pernah bertanya dengan salah satu wali min auliyaillah. Habib ujana, mak mano ada kita baca dalam kitab itu tentang ulama-ulama yang khatam Quran sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali. Mak mano dia maconya. Sedangkan kalau kita ngukur takaran kita, takaran kita, maco paling cepatlah kita, paling sehari sekali. Itu tidak bergerak-gerak. Dari subuh sampai malam ke subuh lagi tak bergerak-gerak. Mungkin hatam kita sehari. Tidak bergerak gitu kan, maco. Ini kan dia ni metu ke pasar, ke sini, tapi pacak khatam Quran beberapa kali sehari. Mak mano? Secara ilmu iman kita dengan Allah. Maka dijelaskannya dengan Allah. Inti tahu dah artinya. Kalau aulia Allah itu, para wali min auliyaillah itu, kalau nyingok wong itu dalam pandangan mereka itu sudah membentuk sebuah surat dalam Al-Quran. Jadi bentuk duduknya wong itu kan tak kita duduk ni, lain-lain duduknya. Itu sikap wong yang dijingok itu di dalam pandangan dia, bukan pandangan kita. Pandangan dia itu, oh ini surat Maryam. Dia bacanya saya. Dia jingok lagi, oh ini surat ini, bacanya. Jadi sehingga kalau umpama dia keluar ke jalan, berapa puluh ikut wong yang dijingoknya. Itu dalam segi hakikatnya. Jadi memang kalau itulah keberkahan waktunya. Ini kalau dalam hakikat ini, dalam syariat membaca Al-Quran itu. Cuman kita kalau membaca tak kuawo kita. Kita khatam Quran berapa kali coba tanya pada diri kita dewek. Dah usah nanya sama wong. Berapa kali kita khatam Quran setahun? Tanya diri dewek, tanya wong. Berapa kali ana ni khatam Quran setahun? Nah, mungkin baik pacak kita menggiatkan diri kita untuk bisa menghatamkan Quran. Ya Allah, berarti ana setahun sekali. Cuma Ramadan itulah. Ai kalau saya itu tak kena, mulai besok ana setiap anak solat zuhur, anak nak buka 3 lembar, jadilah. Asar 3 lembar, jadilah. Sedapatnya berapa banyak dapatnya, berapa bulan anak khatam. Itu paling tidak, saya itulah ada keinginan kita untuk memperbaharui keimanan kita. Makanya para ulama kita tak baca, ngandalkan ibadah tu tak ada baca. Kalau kita hafal Quran, khatam Quran, hafal Quran, solat banyak, tapi hati kita tak katik sifat kasih sayang terhadap muslimin. Oh jauh kita dari Allah. Tak katik sifat sayang, tak katik sifat kesian. Ejak cara tau mati kendaklah kau. Kau bukan sana aku juga. Nah, tak katik matilah kelaparan kau tu lah, lantaklah kau mati kelaparan. Nah, jangan kita harus ada timbang rasa, kita penuh kasih sayang gitu. Sama para kaum muslimin. Memang dia dah solat, memang. Dia dah semayang. Ya, tapi ingat sugo bukan punya kita. Sungguh punya Allah Ta'ala. Kalau Allah balikkan seketika terbalik kita baca. Dia tadi taat, kita jadi maksiat. Baca sekejap baik Allah kendak kita. Maka jangan pernah menghakimi manusia. Sebab kita tak pernah tahu apa yang bakal dihadapi ke depan. Dan apa yang kita hadapi ke depan kita tak tahu. Barangkali kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, barangkali dia diangkat Allah jadi wali min auliyaillah dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana diceritakan, ada satu perkumpulan aulia, waktu mereka berkumpul itu, mereka mencari salah satu pengganti wali yang sudah meninggal. Sebab wali Allah ini kalau meninggal sikit harus ada ganti. Dalam hadis banyak riwayat Rasulullah. Ada wali di jumlahnya 40, ada jumlahnya 300 sekian. Ada riwayat-riwayat kalau itu dari Nabi Muhammad SAW. Ada riwayatnya. Ya, cuman riwayat-riwayat seperti itu hanya orang-orang yang pacak mengukirnya dengan iman, yang menangkapnya dengan akal sehat. Sikap wali berkumpul. Siapa bakal ganti wali fulan? Tiba-tiba ada seorang pemuda. Waktu itu dia tadi melakukan hal yang tidak baik. Tiba-tiba dikejar orang kampung. Singgitlah di bawah rumah tempat para wali berkumpul tadi. Tanpa dia sengaja. Tapi dia punya hati bersih pemuda ini. Hatinya bersih. Tak pernah menghasut orang. Tak pernah ngurusi gawi orang. Maksiat dia dewek. Gawi dia dewek. Tidak pernah ngepot ke orang. Tak pernah nyusai orang kampung. Nah, itu namanya maksiat masturah. Maksiat yang tertutup. Kalau maksiat yang seperti ini haram bagi kita untuk mengumbarkannya. Tak boleh, haram hukum. Maksiat masturah. Tak boleh kita sumbang-sumbang sama orang. Kecuali kalau maksiat yang tampak kan. Itu lain. Jadi atau kata wali tadi jauh-jauh gitu. Di bawah ini ada penggantinya dia. Di bawah ini ada penggantinya. Kena hatinya bersih.
Hatinya penuh dengan cinta kasih dengan itulah diangkat Allah Taala. Akhirnya jadi wali min auliyaillah. Lah antum tengok sejarah Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, itu preman besar ya loh itu. Fudail bin Iyad tu sampai dikatakan kalau sudah malam ni datang, kalau ada orang nak metu ke warung bahasa kita tadi nak ke mana? Nak ke warung ni wah hati-hati kau ada Fudail. Saking seramnya Fudail itu. Ditakut orang sekota. Bajing loncat bahasa kita tadi perampok. Jangan hati-hati kau ada Fudail. Akhirnya dapat hidayah sampai menjadi tokoh sufi ternama. Wali min auliyaillah sampai dikenal dengan Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kan main hebat. Malik bin Dinar kayak itu juga. Banyak. Lah kita kalau nak lari ke zaman sahabat Nabi banyak. Zaman sahabat Nabi banyak. Cuman kalau hati mereka tu memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala jadi seperti itu, maka dijadikan Allah Taala. Pastilah ada kelebihan. Tak mungkin kata kelebihan. Itu pasti ada kelebihan. Inilah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi amalil jawarih fil khair wasyarr illa wa tarjahu a'malul qulub rajhanan bayinan ala amalil jawarih. Kalau nak ditimbang amal hati sama amal badan, amal hati kita ni, kita kan punya amalan hati jauh dari sifat riya, dari sifat ujub, sifat sombong, itu amalan hati namanya. Tidak dengki, tidak iri, tidak ngoceh ke wong, tidak riba, itu amalan hati namanya. Kalau umpama nak ditimbang dengan amal jawarih, amal anggota badan, solat, kita puasa kan, umpama nak ditimbang baik-baik atau buruknya, tak bakal menang amalan anggota badan ketimbang amalan hati. Manusia itu kalau hanya menampakkan bagian zahir pacak kalau. Ada orang maki sauban, maki imamah, tahu-tahu maling. Pacak baik dia. Ya, kita amal zahir, tapi kalau amal hati tak pacak. Itu Jadi artinya amal hati itu lebih harus diperhatikan. Bahkan kalau ditimbang kalah amal jawarih itu. Amal hati yang lebih kencang lagi. Tak kita berzikir. Yang zikir itu yang paling abdalnya mulutnya apa hatinya? Hati. Kita berzikir la ilaha illallah, tapi hati kita ke pasar. Hati kita keliling dunia umpama. Untuk maco la ilaha illallah. Oh, padahal hati kita sudah ada ke mana-mana. Aduh HP buka. Apalagi kan naik kan? Makanya kalau hati itu yang menentukan perbuatan kita. Wa min hadhil hasiyah, maka dari bentuk inilah fadala ahlu tasawuf, orang-orang sufi itu lebih utama daripada orang-orang alim biasa. Kenapa? Sebab mereka lebih memperhatikan hati. Mereka lebih memperhatikan sifat-sifat dan amal-amal hati. Cuman wairuhum min tawaifil muslimin min ibad wal ulama alladzi laisa lahum minal inayah bi amril batin. Ma li ahli tasawuf, berbeda dengan ahli tasawuf. Ana dulu pernah cerita ngantum. Jadi dulu ada seorang di luar negeri sana, di Arab, Sentana Arab sana, ada seorang kafir yang mempelajari ilmu Islam. Dia pelajari ilmu Islam. Setelah dia pintar, dia kuasai Quran, dia kuasai hadis, tujuan dia nak menjatuhkan ulama-ulama supaya ulama tadi berhenti dari agama Islam, berpindah dengan agama lain. Dipelajarinya, setelah dia pintar, ngerasa dia pacak, didatangnya sikap-sikap ulama. Padahal dia ini sebenarnya bukan Islam, majusi dia ni, nyembah api. Dia ni nyembah api, bukan Islam. Maka didatangi sikap ulama. Tidak pernah sholat dia, pakaian ulama. Nama bahasa kita tanyanya. Katanya, anta syekh yo, ana nak bertanya dengan anta. Apa dia arti daripada hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman, sebab firasat orang beriman akan melihat dengan cahayanya Allah. Apa artinya? Maksud hadis ini. Ulama ini menjelaskan begini. Tak masuk akal dia. Sudahlah. Dijawabnya dengan bantah ini kalah. Ulama ini. Iwan. Belajar lagi kau je. Datang lagi sikap ulama ini, cak itu lagi. Ditanya ke sikap hadis itu, ditanya. Takutlah kalian dengan firasat orang beriman, sebab firasat orang beriman itu akan memandang dengan cahayanya Allah. Wow, kalah. Sampailah akhirnya datang ke sikap ahli sufi, orang tasawuf. Wah, ini tasawuf ini. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan barang siapa yang tidak mempunyai sifat tasawuf, juga orang fasik itu.
kafir zindik. Harus punya sifat tasawuf dalam hati kita. Tidak mementingkan kehidupan dunia, menguatkan kebersihan hati kita, akhlak hati kita kencengkan. Jauh ke sifat hasud itu tasawuf namanya. Bukan tasawuf makai kopi atau tebok-tebok, bukan. Makai sendal kelompen, bukan. Tasawuf tu hati diutamakan. Ini datang ke sikap sufi ni, ditanya, apa pendapat engkau wahai Syekh? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Oh, langsung Syekh itu tersenyum. Inti nak tahu tak artinya? Ya. Rasulullah tu mengatakan, seakan-akan mengatakan kepada inti, berhentilah nyembah api. Terkejut dia. Berhentilah nyembah api. Sebab firasat aku mengatakan kau ni majusi. Terkejut langsung dia. Hebat sih kau ini. Langsung spontan dia jawab. Firasat aku mengatakan kau ni penyembah api. Langsung dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat langsung. Tuh, orang-orang yang hatinya bersih, tembus dia. Tahu. Ngapa kau nak jelas ke panjang lebar? Firasat aku mengatakan kau ni penyembah api. Berarti kan firasat mukmin dia. Tepat melihat dengan cahayanya Allah. Tuh, terkejut dia langsung. Hanya itulah. Makanya orang-orang sufi itu lebih memperhatikan hati. Hati diperhatikannya, jiwa diperhatikannya. Makanya banyak-banyak tokoh sufi kita kan, ahli sunnah jamaah ni kan, banyak tokoh sufinya. Orang-orang kelompok yang bersebelahan tak percaya dengan tasawuf. Mereka tak percaya dengan kitab Imam Ghazali, mereka tak percaya dengan karangan-karangan Imam Haddad, tak percaya. Jadi kalau tak punya kitab Imam Ghazali, beli, baca. Apalagi kitab Ihya itu, baca, beli terjemahannya. Betul ke duit, jangan pacak beli kota weh. Beli. Ada duit berapa? 200,000, cari kitab Imam Ghazali. Namanya Ihya Ulumuddin. Bagus itu kitab dibaca. Katik gawi, balik begawi, balik jualan, balik istirahat di rumah suri-suri, baca kitab itu. Atau pagi-pagi sebelum habis subuh baca. Itu wong yang baca kitab itu insya-Allah hatinya bersih. Tidak baca bahasa Arabnya, beli terjemahannya. Itu kitab Al-Ihya Ulumuddin. Itu kalau dalam jilidnya 4 jilid. 4 jilid kitab itu. Beli jilid pertama dulu kalau katik duit banyak. Beli jilid 1 dulu. Dah hitam ke beli jilid 2. Kalau nak sekalian mungkin duitnya kurang. Ya deh, beli sikok-sikok. Sikok lagi yang bagus dibeli kitab apa? Al-Azkar, An-Nawawi itu. Cari juga, beli juga kitab itu. Sampai dikatakan oleh ulama, jualah rumah, belilah kitab Azkar. Bi'iddar wastaril Azkar. Sampai cak itu pentingnya kitab itu. Jadi kita membersihkan jiwa kita tu, hati kita teratur, tidak katik suuzon dengan makhluk Allah. Sebenarnya kalau dijingok-jingok benar kalau wong nak hidupnya tak katik prasangka buruk sama wong paling nikmat hidup itu. Ya kita ni metu ke rumah nyingok wong model ini, model Taiwan, model godo-godo, model apa terserahlah kau. Dak katik berfikir negatif kita sama wong. Ini dikit-dikit wong ini jangan-jangan. Akhirnya kita dewek saro. Kita dewek yang tersiksa batin kita. Akibat galak berprasangka buruk dengan makhluk. Itulah jadi nyok tetangga, ngapo tanggo aku ni, aku berasan tak pinjam minyo. Jangan-jangan benci sama aku dia ni. Nah, seuzon sudah kita. Assalamualaikum, tak mengucap ke salam. Mungkin jangan-jangan dia ni ringam. Belum tahu, mungkin pikirannya lagi ngelantur ke mana. Seuzon, tak boleh. Makanya hidup ini benar juga kalau kata bahasa Palembang tu tambeng. Ilmu tambeng tu cak tak tahu bela. Ngapa kita nak ngawi gurusan? Wong terserah wong nak malang melintang, wong nak sugi, wong nak terserah wong. Yang penting hati kita bersih. Hati kita perhatikan. Warahma bil muslimin, mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang Islam, amrun wajib, perkara yang wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Wahya apalagi terlebih khusus bid-du'afa wal masakin. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, ahlul bala, orang-orang yang mendapatkan musibah, itu lebih kita perhatikan. Saudara muslim kita yang dapat musibah, saudara muslim kita yang dapat yang miskin, yang fakir, yang lemah, kita dah usah. Anak kemarin tu ngajar di sikot tempat. Jadi ada bapak-bapak itu mungkin intelek angkatnya agak tinggi lah. Jadi kita bertanya tapi nyawab. Dia bertanya tapi nyawab. Kan dibuka tanya jawab, silakan nak bertanya. Dia nyawab, dia bertanya langsung nyawab. Bertanyanya apa dia? Ustaz, ini orang-orang Islam yang tidak solat. Orang-orang Islam yang tidak ini, tidak itu. Pegawai kita tunjuk dia, zakat fitrah segala macam. Ini segala macam. Ceramah dia tadi. Jangan mana pertanyaannya.
Bertanya aja. Dia jelaskan masalah. Karena jelaskan, maaf Pak, kalau Bapak punya pendapat seperti itu, salah. Berarti Islam ini tidak penuh dengan rahmat. Kalau masalah sholat itu urusan dia dengan Allah. Masalah sholat itu urusan seorang itu dengan Allah. Bukan kita yang penanggung jawab penuh. Cuman kita pacak ngarah ke baik paling. Sholat, paling kayak itu kan. Ayo ibadah. Masalah dia sholat tak sholat, urusan dia sama Allah. Lah kita sholat kita belum tentu benar. Belum tentu benar, maksudnya pasti benar. Tapi belum tentu diterima sama Allah. Kalau sholatnya benar gitu. Wuduknya benar kan. Sudah benar. Tapi ketika kita selesai sholat kan belum tentu diterima sama Allah. Jadi tak perlu kita menghukumi wong, ay buat apa wong miskin semayang tidak buat apa dia duit. Buat apa dia zakat mal, sholat tidak dia. Bukan cek itu pemikirannya. Di zaman Rasulullah wong kafir lagi dijadi ke Nabi Muhammad apa namanya? Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Wong kafir dimuliakan Nabi Muhammad. Akhirnya dengan dimuliakan Nabi tadi dia masuk Islam. Dia sadar. Lah kalau kita berdakwah model cek itu, hancur Islam. Kita nak kata gewang gitu. Mana ada gewang yang melok kita? Ay bentilah saya melok aku, kau nak solat. Nah, mana ada gewang gitu. Hidup gawean gitu. Kalau nak nyari kemuliaan seperti itu. Ya memang kita manusia ni ya itulah tadi, perhatikan dengan penuh kasih sayang. Wa man lam yajid fi qawlihi inda musyahadati du'afa'il muslim ahlul bala' minhum. Barang siapa yang di hatinya tidak ada perasaan sama sekali ketika menyaksikan orang-orang muslimin yang dapat musibah, dapat bala, tak katik sama sekali, tak katik sifat kesian, tak katik sifat lemah lembut, berarti wong itu punya keras hati. Hatinya keras. Berarti sudah keras, sangat keras hatinya dan dicabut rahmatnya oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, apa? Wala tunza'ur rahmah illa min syakin. Tidaklah sifat rahmat itu dicabut pada seseorang kecuali orang itu pasti merugi dunia akhirat. Tak kata sifat rahmat sama sekali. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dapatkan hal itu, keras hatinya, diam-diam saya tak tahu. Keras hatinya, umpama sombong, kemudian egois, kemudian gengsi, malu duduk para miskin, malu duduk para wong saro, apa gawe duduk para busuk pulak saro, malu umpama. Berarti itu sombong, gengsi dan lain sebagainya. Fasuhkan lahu wa bu'dan wa maktan min Allah. Berarti dia sangat dibenci sama Allah Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bisa jadi dia diusir dari pintu Allah Ta'ala, diusir dari pintu Allah. Artinya kita ni kalau kita nak masuk ke dalam satu rumah, pastikan melewati pintu gitu. Nah, pintunya orang pengen mendekat diri sama Allah. Nabi Muhammad sangat cinta dengan fakir miskin. Jadi dengan fakir miskin. Jadi kita kalau nanda, maaf duduk sama miskin, sapu gawi duduk sama gila kalau umpama. Atau menggali inilah segala macam lah. Oh gawi. Katik guno. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Kayak anda pernah cerita kemarin siapa Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang mengatakan Imam Hasan jika dia lewat ke salah satu pinggir kota Madinah, dia melihat orang-orang fakir miskin lagi makan roti koing kalau kita ni. Roti koing, roti keras itu. Lagi duduk kami kumpul orang fakir miskin yang tak katik rumah. Yang tak katik rumah makanlah. Dia lewat, Assalamualaikum kata Imam Hasan. Waalaikumsalam ya ahla baiti Rasulillah. Mampi Imam Hasan itu. Bayanglah itu. Duduk makan sama-sama, diajaknya makan. Subhanallah. Ini akhlak luar biasa. Setelah makan, Imam Hasan pula ngomong, nah ana sudah mampi. Besok ana ngundang kamu pula ke rumah. Yang tak datang. Maaf wong itu kalau di Madinah itu tak kata haji. Apalagi wong Arab dulu kan. Tak kata rego. Tak dianggap, bukan dianggap wong. Besok pagi datang, dijamu punya makan lebih lemak lagi luar biasa. Itu bagaimana tak cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan, ini masya Allah kita tak ada tahu. Maka jangan jadi orang-orang yang sombong. Sebab kalau sedikit di hati kita ada sifat sombong, la yadkhulul jannah fi qalbihi misqala habatin min hardalin min kibir. Tidak akan nyentuh surga orang yang di dalam hatinya ada ujung sedikit sebesar biji atom daripada sifat sombong. Tidak bakal masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi buang sifat sombong. Tawadu merendah diri kita. Sebab kita ni apa adanya sudah. Hidup kita ni jadilah sesuatu yang
apa adanya be. Tak usah menjadi sesuatu yang lebih. Inilah kita, ana Fulan bin Fulan, bukan mengandalkan bapak nenek moyang kita, tapi inilah ana. Hidup sesuai dengan keadaan kita. Terima, jalan bareng-bareng sama keluarga kita. Mari kita mencari ridha Allah, kita laksanakan hati dengan penuh rahmat dan kasih sayang terhadap kaum muslimin. Insyaallah, mudah-mudahan demi sedikit hidup kita akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini baik mungkin ya, insyaallah kayak minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan antum disehatkan Allah sehat afiat dalam keadaan barokah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.